Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fatimatu Zahra. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Nomor induk mahasiswa 2020340002. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan berkaitan dengan ulangan akhir semester mata kuliah pengantar sastra yang diampu oleh Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, Magister Pendidikan. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, sastra merupakan cerminan dari hidup dan kehidupan. Mengapa demikian? Jawaban dari saya adalah sastra merupakan imajinasi pengarangnya, hasil olah rasa dan jiwa pengarang. Sastra tidak dapat dilepaskan dari pengamatan, pengalaman, dan pelajaran mengenai kehidupannya yang diwujudkan dalam karya sastra. Sastra menggambarkan berbagai ragam konflik atau masalah yang dihadapi oleh manusia atau makhluk hidup lainnya yang hidup di muka bumi ini. Semua itu dikemas kembali oleh pengarang dalam bentuk karya sastra yang dapat dinikmati oleh penikmat sastra. Pesan yang terdapat dalam karya sastra dapat dijadikan pengingat atau nasihat agar penikmat karya sastra dapat menjalani kehidupan yang lebih baik atau sebagai acuan untuk mengatasi permasalahan kehidupan ketika masalah yang dihadapi serupa dengan masalah yang dialami tokoh yang digambarkan dalam karya sastra tersebut. Nah, teman-teman, contohnya itu apa sih? Contohnya adalah karya sastra novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, di novel Laskar Pelangi itu menggambarkan tentang semangat perjuangan yang disertai dengan keikhlasan 11 orang anggota Laskar Pelangi dalam menempuh pendidikan. Mereka dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, namun mereka pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Amanat yang bisa diambil dari novel tersebut adalah kita hendaknya tidak mudah putus asa dalam menggapai cita-cita. Kemiskinan dan kekurangan fasilitas pendidikan bukanlah suatu hal yang menghambat seseorang dalam memperoleh ilmu. Setiap generasi bangsa harus mempunyai dedikasi tinggi dalam pendidikan. Kemudian soal nomor 2 yaitu sebutkan mitos apa saja yang ada di daerah Anda. Apakah ada kaitannya antara mitos dan legenda? Jelaskan dan sertakan dengan gambar ilustrasinya. Baik, menurut saya di desa saya itu terdapat mitos seperti sejarah dari Belik Suro. Kemudian konon kata orang tua, kalau warga desa Padurenan menikah dengan warga desa Daren tidak akan berlangsung lama. Kemudian jika warga Padurenan punya hajat tidak diperkenankan mengundang seperti orkes begitu. Konon katanya usahanya tidak akan berlangsung lama atau bisa disebut dengan bangkrut. Seperti itu. Nah, selanjutnya, secara umum mitos bercerita tentang kejadian alam semesta. Menurut saya, mitos dan legenda itu masih ada kaitannya. Kaitannya itu seperti peristiwanya, sejarahnya, begitu. Nah, tapi ada perbedaan nih antara mitos dan legenda. Secara umum mitos bercerita tentang kejadian alam semesta, dunia dan para makhluk yang menghuninya. Bentuk topografi, kisah para makhluk supranatural, serta lain sebagainya. Mitos muncul sebagai catatan kejadian sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan, sebagai alegori atau personifikasi untuk kejadian alam atau juga suatu penjelasan mengenai ritual. Sedangkan legenda adalah sebuah narasi tradisional yang secara populer dianggap sebagai fakta sejarah, tetapi tidak diautentikasi. Legenda biasanya memiliki beberapa koneksi ke peristiwa atau lokasi nyata dan ada beberapa dasar faktual dalam legenda. Nah, di sini ada gambar Belik Suro peninggalan Mbah Raden Muhammad Syarif. Lokasinya berada di Dukuh Kerajaan Padurenan Gebok Kudus, yaitu tepatnya di RT 4 RW 2.
Untuk selanjutnya yakni soal nomor 3. Bagaimana tugas antologi puisi? Sudah jadikah? Kapan versi cetaknya jadi? Dan analisis dari sudut pandang konflik batin puisi yang Anda buat. Baik, untuk antologi puisi dari tim PBSI semester 1 kelas A, untuk minggu depan mungkin insya Allah baru proses dipercetakan, insya Allah minggu depan jadi, insya Allah. Nah, untuk analisis puisi yang saya buat untuk di antologi puisi kelas A PBSI semester 1, puisi yang pertama berjudul Siapakah Engkau. Puisi ini menggambarkan keadaan bumi ketika corona menghampiri. Penulis bertanya-tanya apakah ini ancaman atau sekedar ujian bagi hambanya. Dan penulis juga berharap semoga corona segera hilang dari bumi. Untuk puisi yang kedua dengan judul Hidup Sekarat. Nah, puisi ini judul ini saya ambil karena menggambarkan tentang kehidupan yang mulai berbeda dengan kehidupan sebelum pandemi menghantui kita. Penulis menuangkan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan dan harapan yang sudah pupus. Namun, di bait terakhir penulis memberikan semangat dengan tetap menjalankan aktivitas dengan gaya baru, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Untuk puisi yang ketiga adalah dengan judul Derita Apa Ini. Puisi ini menggambarkan persoalan penderitaan di masa pandemi corona. Penulis masih mempertanyakan kapan penderitaan ini bisa berakhir. Penawar obat pun belum ditemukan, namun korban terus berdatangan. Penulis berharap agar bumi ini cepat sembuh agar bisa menuangkan bakti pada negeri. Mungkin begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan sastra dan ilmu sastra. Apa yang melatar belakangi munculnya karya sastra, dan berikan contoh karya sastra dan penyairnya. Baik, sastra adalah ungkapan ekspresi manusia dalam bentuk karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pengalaman, pendapat, perasaan dalam bentuk imajinatif, cermin kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Sedangkan ilmu sastra adalah ilmu yang menyelidiki tentang karya sastra secara ilmiah dengan berbagai gejala dan masalah sastra. Cabang dalam ilmu sastra terbagi menjadi 3 bagian, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Untuk karya sastra bisa muncul karena apa sih? Menurut saya, karya sastra bisa muncul itu karena ada hasil olah rasa dan jiwa dari pengarang yang ingin disampaikan melalui karya sastra kepada pembaca untuk dijadikan pengingat dan nasihat kepada penikmat sastra. Contohnya sendiri adalah puisi Gugur Karya itu Pak W.S. Rendra. Puisi ini sendiri menjelaskan tentang perjuangan membela kemerdekaan di tanah Ambarawa, di mana seseorang berjuang melawan penjajah hingga tumpah darah hanya untuk memperjuangkan tanah Ambarawa. Karena itu, hanya salah satu warisan leluhur yang subur, maka dari itu harus diperjuangkan dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Dalam puisi Gugur di atas, terasa bahwa sedang dalam keadaan haru, karena menggambarkan seorang pejuang yang sedang dalam keadaan sekarat. Ia sangat tangguh, meskipun luka-luka di badannya, ia tak ingin dibopong menuju kota kesayangannya, yaitu Ambarawa. Meskipun oleh anaknya sendiri. Ia terus merangkak menuju kota kesayangannya. Namun, maut menjeratnya sebelum ia sampai di kota Ambarawa. Sebelum meninggal, ia berkata, "Yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah." Maksudnya yaitu, kita tidak boleh sombong, karena pada hakikatnya kita semua sama-sama berasal dari tanah. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 5, yaitu jelaskan perbedaan dari puisi, cerpen, novel, dan drama. Unsur apa saja yang membedakan karakteristik karya sastra tersebut dan berikan contohnya.
Puisi. Yang pertama adalah puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang dibuat berupa bait-bait dan lebih pendek dari cerpen. Biasanya menggunakan bahasa tersirat dan menggunakan bahasa banyak kiasan. Unsur yang membedakan karakteristik karya sastra tersebut adalah tema, rasa, amanat, gaya bahasa, ritme, dan rima. Untuk yang kedua adalah cerpen. Cerpen adalah sebuah cerita pendek yang di dalamnya memuat tidak lebih dari 10.000 kata, bersifat fiktif dan isinya lebih mengarah kepada kehidupan sehari-hari. Unsur intrinsik yang terkandung dalam sebuah cerpen adalah tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsiknya yaitu latar belakang sejarah, latar belakang penciptaan, kondisi masyarakat, dan psikologis. Untuk yang nomor 3 adalah novel. Novel merupakan rangkaian cerita seperti cerpen, namun lebih panjang dan bersifat fiksi, lebih kompleks dan umumnya dibukukan. Untuk unsur intrinsik dari novel antara lain tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, setting, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik novel yaitu unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Untuk selanjutnya yakni drama. Drama adalah bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan panjang, serta disajikan menggunakan dialog atau monolog. Drama ada dua pengertian, yaitu drama dalam bentuk naskah atau drama yang dipentaskan. Unsur intrinsik dalam drama antara lain tema, alur, tokoh, latar atau setting, dialog, bahasa, konflik, dan amanat. Untuk contoh dari karya sastra itu antara lain ada puisi, prosa, novel, drama, pantun, dongeng, hikayat, dan lain-lain. Nah, itulah tugas ulangan akhir semester saya dalam mata kuliah penghantar sastra. Saya Nanda Fatimatu Zahra, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berperilaku maupun bertutur kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.